Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang lancar dan barokah, amin. Oke guys, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau menonton video atau mereaksi, dimana video tersebut saya temukan di channelnya Bola Garuda. Buat teman-teman boleh kunjungi channelnya Bola Garuda, di sana membahas tentang dunia sepak bola guys. Ya guys, jadi dimana pada judul video tersebut AFF gelisah dan panik kini tantang timnas Indonesia secara terang-terangan. Oke guys, jadi entah apa nih maksud dari judul dan video tersebut. Kita saksikan sama-sama video lengkapnya. Piala AFF datang dengan segala kontroversinya, dan setiap 2 tahun sekali juga kita dikasih tontonan yang isinya itu-itu aja. Format basi, skandal wasit yang udah ketebak, drama favoritisme yang nggak pernah selesai. Pertanyaannya, AFF ini beneran mau berkembang atau hanya ngejar hype sesaat aja? Kalau mau jujur, Piala AFF hari ini bukan lagi soal kualitas sepak bola, tapi soal siapa yang bisa main cantik di balik layar, bukan di atas lapangan. Kita disuruh percaya bahwa AFF ini turnamen bergengsi. Padahal, yang kita tonton kadang lebih mirip sinetron daripada sepak bola beneran. Wasit pelin-pelan, jadwal ngaco, aturan berubah di tengah jalan. Dan anehnya, AFF kayak nggak pernah merasa itu masalah besar. Sementara negara lain di Asia udah ngebut dengan teknologi, kayak VAR, sistem fair play ketat, sampai promosi global, AFF masih sibuk ngurusin tradisi lama, kontroversi, ketidakadilan, dan anak emas. Kita ini sebenarnya disuruh bangga sama apa? Sama piala yang kayaknya lebih berat karena drama ketimbang prestasi, semangat juang pemain kita luar biasa, dukungan supporter kita gila-gilaan. Tapi semua itu terasa sia-sia kalau turnamennya masih jalan di tempat sambil tutup mata terhadap perubahan. Di saat dunia sepak bola bergerak maju, Piala AFF tetap jalan di tempat. Format yang kita lihat hari ini hampir sama persis dengan yang dipakai 1 dekade lalu, bahkan 2 dekade lalu. Babak grup masih dengan sistem home away yang setengah-setengah, di mana sebagian negara menikmati lebih banyak laga kandang, sementara negara lain harus jadi musafir keliling ASEAN dengan jadwal mepet. Padahal di level regional lain, perubahan format sudah jadi kebutuhan mutlak. Asia Timur misalnya, lewat EAFF, sudah menyederhanakan sistem kompetisi mereka dengan prinsip keadilan penuh. Kemudian UEFA, bahkan turnamen sekelas Euro, terus memperbarui modelnya setiap kali supaya tetap segar dan kompetitif. Tapi AFF tetap nyaman dengan format kuno yang membuka banyak ruang ketidakadilan. Sebagian dapat jadwal bulan madu, sebagian lain harus berjuang sambil menguras fisik di jalan. Kenapa AFF mempertahankan model seperti ini? Apakah karena malas berinovasi atau karena memang ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang? Karena fakta di lapangan bicara lain. Tim-tim tertentu selalu diuntungkan dari segi jadwal dan lokasi. Recovery time antar pertandingan sangat timpang antar negara. Bahkan penyusunan grup kadang terasa lebih menyenangkan bagi tim tertentu dibanding yang lain. Kita harus berani bertanya, apakah semua ini murni kebetulan atau justru ada yang sengaja dirancang di belakang layar demi menjaga stabilitas final ideal? Kalau benar ingin memperjuangkan sepak bola ASEAN, format seperti ini sudah seharusnya dibongkar habis-habisan, bukan dipertahankan hanya karena takut kehilangan kenyamanan. Karena realitanya, semakin lama sistem ini dibiarkan, Piala AFF akan semakin kehilangan artinya. Bukan lagi soal siapa tim terbaik, tapi soal siapa yang paling pintar menavigasi ketidakadilan yang dibungkus rapi dalam balutan tradisi.
Dan kalau AFF terus berkeras bertahan dalam pola lama, jangan heran kalau suatu saat negara-negara kuat di ASEAN memilih pergi, mencari turnamen baru yang menawarkan lebih dari sekedar nostalgia dan drama kosong. Kalau bicara tentang kenangan Piala AFF, sayangnya yang paling melekat bukan cuma gol-gol indah atau atmosfer stadion yang membara, tapi justru deretan keputusan wasit yang mencederai akal sehat. Tahun berganti, edisi berganti, tapi satu hal tetap konsisten. Wasit selalu berhasil menciptakan momen spesial yang memicu amarah jutaan supporter. Gol sah yang dianulir, pelanggaran brutal yang dibiarkan, offside setipis kulit bawang yang dijadikan alasan membatalkan kemenangan. Dan semua itu sering terjadi di momen-momen yang terlalu menentukan untuk dianggap sebagai kebetulan. Pertanyaannya sederhana, berapa kali kita harus dikhianati sebelum akhirnya sadar bahwa ada yang salah di sistem AFF? AFF selalu berlindung di balik kata human error, seolah itu alasan sakti untuk setiap bencana wasit yang terjadi di lapangan. Tapi, kalau human error terjadi dalam pola yang sama, selalu menguntungkan pihak tertentu, selalu muncul di laga-laga krusial, apakah itu masih bisa dianggap kesalahan manusia? Atau ada sesuatu yang jauh lebih busuk di bawah permukaan? Skandal demi skandal mencatatkan dirinya dalam sejarah. Final 2016, penalti kontroversial Thailand yang mengubah jalannya laga melawan Indonesia. Semifinal 2022, Vietnam dirugikan keputusan wasit dalam situasi offside yang tidak jelas. Semifinal 2024, Indonesia dibiarkan dihantam pelanggaran keras tanpa satupun peluit berbunyi. Dan apa respons AFF? Diam dan senyap. Seolah-olah mereka sedang menunggu badai reda dengan sendirinya. Padahal di luar sana, konfederasi lain berlomba memperbaiki integritas. AFC sudah mewajibkan VAR bahkan di babak grup turnamen mereka. UEFA membuat program reformasi ketat untuk standar wasit di semua level. Sementara AFF masih sibuk mempertahankan turnamen penuh skandal. Seolah mereka percaya bahwa fans ASEAN akan tetap datang, tetap bersorak, tetap membela mati-matian. Walaupun dipermalukan berulang kali, apa kita memang selama ini cuma dianggap angka statistik? Cuma dilihat dari seberapa banyak tiket terjual dan berapa rating TV naik, tanpa pernah dihargai sebagai komunitas yang layak mendapat keadilan dan transparansi. Kalau AFF serius bicara soal masa depan sepak bola ASEAN, harusnya reformasi besar-besaran dimulai dari sektor wasit. Karena tanpa keadilan di lapangan, tidak akan pernah ada kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, tidak akan pernah ada masa depan. Kalau AFF tetap keras kepala, terus menutup mata terhadap luka yang mereka biarkan berdarah, jangan salahkan siapa-siapa kalau suatu saat Piala AFF hanya akan jadi sejarah muram yang dikenang dengan amarah, bukan kebanggaan. Semakin kita amati Piala AFF, semakin sulit untuk percaya bahwa semua kekacauan ini murni kebetulan. Format yang timpang, wasit yang penuh skandal, keputusan yang kontroversial di saat-saat genting. Kalau ini terjadi sekali, mungkin kita bisa bilang itu kecelakaan. Kalau terjadi 2 kali, mungkin masih bisa diterima dengan berat hati. Tapi, kalau pola yang sama terjadi berkali-kali dalam edisi yang berbeda, maka kita harus bertanya lebih dalam, siapa yang sebenarnya menikmati semua ini? Karena dalam dunia sepak bola, seperti dalam politik, setiap kekacauan selalu menguntungkan seseorang. Ada negara-negara langganan semifinal dan final yang tampaknya selalu diuntungkan dalam penjadwalan. Selamat, akhirnya kamu menangkapku. Aku Lily, pasangan AI pribadi kamu. Aku bisa berinteraksi tanpa batas denganmu, kapan saja dan di mana saja. Venue, bahkan keputusan wasit. Ada pihak-pihak federasi yang selalu terlihat nyaman di kursi kekuasaan meski badai kritik menerpa dari segala arah. Ada sponsor dan media yang lebih peduli pada rating dan exposure daripada kualitas persaingan di lapangan. Selama bendera sponsor tetap berkibar, selama stadion tetap penuh, selama media sosial tetap heboh, mereka tidak peduli apakah turnamennya adil atau tidak.
Keadilan tidak pernah jadi agenda utama, hanya popularitas dan keuntungan. Dan jangan salah, para pemain yang berjuang di lapangan juga jadi korban dari sistem ini. Mereka bertarung mati-matian demi harga diri bangsa, sementara di belakang layar, kompetisi mereka dimanipulasi untuk kepentingan segelintir orang. AFF tahu ini, mereka tidak bodoh, mereka hanya berpura-pura tidak melihat. Karena untuk sebagian kecil yang duduk di atas, kekacauan ini bukan masalah. Justru di dalam kekacauanlah mereka bisa mempertahankan kekuasaan. Kalau hari ini kita masih berharap AFF akan berubah dengan sendirinya, kita sedang bermimpi di siang bolong. Perubahan tidak akan lahir dari orang-orang yang diuntungkan oleh sistem busuk. Perubahan hanya akan datang kalau tekanan dari bawah lebih keras daripada kenyamanan di atas. Kalau tidak, maka siap-siaplah melihat piala AFF perlahan mati. Bukan karena kekurangan fans, tapi karena kehilangan rasa hormat. Di era media sosial yang bergerak lebih cepat daripada akal sehat, kita harus lebih berhati-hati. Bukan semua yang viral itu benar. Bukan semua yang ramai itu adil. Jangan langsung percaya. Jangan langsung membenci. Saring dulu setiap informasi yang datang, pahami konteksnya, cari sudut pandang lain, dan baru simpulkan dengan nalar kita sendiri. Karena manusia yang kuat bukan hanya mereka yang berani bersuara, tetapi mereka yang mampu memilah kebenaran di tengah kebisingan. Sepak bola, politik, kehidupan, semuanya butuh logika yang tajam, bukan emosi yang liar. Kalau kamu setuju bahwa kita perlu jadi generasi yang berpikir lebih tinggi, lebih kritis, dan lebih berani, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya guys, itu loh video dimana AFF gelisah dan panik ini tentang timnas ini secara terang-terangan. Nih masuk dari maksud dari judul ini tuh, ada apa sih dengan AFF ini ya guys. Jadi saya pun sendiri tidak tahu ya kenapa, ada apa di AFF dengan sistemnya ini guys. Kalau memang tidak ada perubahan sistem yang lebih baik ke depannya, buat apa dipertahankan di AFF ini? Lebih baik cabut aja Indonesia dari AFF, udah percuma, karena tidak ada perkembangan dan kemajuan di dalam AFF tersebut. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.